Oke guys, kembali lagi dengan Blacky Alpa. Dan di sini aku akan membahas modifikasi agar fitment motor ini padat ya gitu. Modifikasi yang simpel aja. Jadi pada Aero Alpa ini aku udah ada modifikasi atau merubah dari part-part atau komponen standar Aero Alpa. Jadi part-partnya itu akan kita bahas dari video ini ya guys. Nah, Aerox ini Aerox Alpha standar ya guys, bukan Cyber City, bukan turbo ya, yang standar yang masih kunci. Nih, yang masih kunci. Oke, kita pertama membahas dari modifikasi dari belakang dulu ya, baru ke depan. Nah, kalau dari belakang ini, lihat dari ban belakangnya kan agak ke belakang kan, agak padat lah kita bilang, nggak ada ruang kosong. Nah, kita akan membahas itu pertama dari shocknya dulu. Nah, shock ini shock KTC Evo. Ukuran 305, seukuran dengan shock standar Aerox Alpha. Jadi kenapa sih aku beli yang 305, kenapa nggak 280 ya, biar lebih ceper lagi, biar nggak nungging ya, karena 305 ini menurutku ya enak gitu dibandingkan 280. Dari segi keempukannya juga enak gitu, makanya aku ambil 305. Dan disarankan juga sama orang bengkel, kalau mau touring ambil aja yang 305 gitu. Dan sekarang ini pemakaian sampai 4 bulan ini aku coba sih enak, mantap sih ya, tapi tergantung dari settingannya ya, dari rebound, preload dan kompresinya. Itu tergantung settingan kalian enak apa enggak, karena setiap settingan pasti beda-beda rasanya gitu. Nah, tentunya ban ini kan sisanya 3 jari ya dari spakbor. Kalau misalnya mounting standar, ini kan mounting nih, panjangnya mounting. Kalau mounting standar tuh sisa kalau nggak salah 5 jari lebih lah gitu, agak jauh dia dari spakbor. Jadi ada ruang kosong di sini gitu. Ya walaupun di sini ada ruang kosong juga ya, karena kan soknya 305, cuman nggak masalah. Nih. Jadi ini mountingnya udah aku ganti ke 4 cm. 4 cm. Jadi pergantian mounting ini kalau dari segi rasa sih memang enak. Kalau misalnya mau speeding juga enak. Cuman yang jadi masalah dari mounting ini ya itu tadi, karena kan mounting udah beda ukurannya dengan ukuran standar. Jadi apalagi kan ini mounting downsize, jadi bakalan gasruk ke misalnya neak-neakan gitu, atau mungkin boulder yang tinggi gitu, atau mungkin ya rumah-rumah yang memang neak-neakan terus datar, itu bakalan gasruk gitu. Cuman yang 4 cm ini enggak, kalau menurutku udah rekomen lah di ukuran 4 cm, karena hanya beda berapa senti juga sih dari 5 cm. Cuman ya ini worth it lah kalau 4 cm kalau menurutku ya, dibandingkan 5 cm, karena aku nggak mau ngambil panjang-panjang kali gitu. Ini lanjut ke knalpot yang kuambil ini knalpot kares ya. Aku beli full system di officialnya. Leherannya Blue Moon ya, Blue Moon atau biru. Jadi itu aku ambil dari official karesnya, sepaket full system, leherannya Blue Moon nih. Nah, lanjut juga dari ban ya, ban sama velg. Jadi kalian nanya kan, velg ini lebih jelasnya ini ya. Nih, biar kita tahu lebih jelasnya, ini velgnya. Ini velg Fendi tipe No Speed yang memang khusus untuk Aerox Alpha. Jadi kalian tinggal PNP aja, tanpa perlu bosing-bosingan, tanpa perlu kebubut atau penyesuaian. Jadi tinggal pasang aja nih velgnya ini. Gitu. Ini aku ambil dari VND officialnya. Nah, ukuran ban juga depan belakang. Kalau belakang ini ukuran bannya 100/80, depan itu 90/80. Jadi ukuran yang kusebutkan itu udah cocok untuk ke ring 14 dari VND ini. Ini ring 14 ya guys. Tuh. Oke, dari bagian belakang udah selesai lah ya, nggak ada apa-apa lagi. Dan juga kalian kalau nanya-nanya kenapa sih nggak ganti cover radiator bang, karena kan lebih menarik tuh. Ya karena memang cover radiator ini aku pakai standar biar lebih berfungsi aja ya, biar lebih aerodinamis untuk memasukkan angin-angin ke radiator, sehingga mesin pun ya nggak gampang panas lah istilahnya. Kalau misalnya kita ganti ke aftermarket tuh kan banyak tuh variannya.
ya nggak sesuai aja sama apa namanya yang dianjurkan atau yang diapai dari cover radiator ini gitu. Jadi ya aku ambil yang standar aja dulu, nanti nextnya mungkin kita bakalan ganti. Cuman kalau untuk pergi jauh ya standar aja lebih baik lah. Lanjut, oh tadi ya nih ada baut-baut probol titanium lah, titanium ya. Nah, nih pemanis-pemanis aja nih. Ya nggak berapa lah guys, yang penting manis saja dinampak. Ini juga aku tutupan spion juga aku pakai punya rem. Oh iya, di bagian depan juga kita udah ganti visor ya. Kita udah ganti visor ke visor bening. Jadi mode pertama aku tuh ya ganti visor pastinya. Lanjut ke garnisnya. Garnisnya kita punya rem. Ini baut-baut pemanisnya juga. Cocok lah pakai visor bening ya guys. Apalagi dikasih garnis lebih manis. Iya lihatnya. Oke, lanjut juga lagi, itu ada di downshift ya. Aku downshift ini 4 cm. Kalau 4 cm itu mainnya 4 jari. Tuh 4 jari. Jadi kalian banyak bertanya-tanya ya, Bang, downshift 4 cm itu jeduk nggak? Yang pastinya kalau 4 cm itu dia semi ekstrim. Kalau semi ekstrim itu ya pasti jeduk guys, tapi nggak jeduk-jeduk kali seperti 5 cm. Cuman kalau kalian speeding, kalau mau cari top speed atau mau kencang-kencangan ini enak. Cuman kalau misalnya ketemu jalan jelek, ngantem lubang, jalan jelek, ya itulah resikonya, kita harus pelan. Kalau nggak ya bakalan jeduk, bakalan ngehantam dia main songnya tuh, bakalan cetuk gitu. Itu resikonya. Alhasil kalau misalnya sering ngehantam, sering jeduk, bakalan pengaruh ke konstir atau komponen lainnya yang ada di bagian depan gitu. Ini tampilan depannya ya guys. Ya sebenarnya masih mangap, cuman aku nggak mau 5 cm karena jeduk banget gitu, jeduk kali ini guys. Jadi kalau melihat dari motor ini kan kayak ceper ya, apalagi di standar 1 yang aku sering juga gasruk kalau misalnya masuk rumah. Jadi kalau kalian tanya pengalaman, Bang enak nggak ya kalau motor ceper ini, kalau udah diceperi gitu. Nah itu balik lagi ke orangnya sih. Kalaupun misalnya tinggi kalian nggak memadai atau masih jijik naik motor, itu nggak apa-apa downsize. Cuman kalau yang tinggi seperti aku ya rasanya kayak seperti jangkung kali lah naik motor ceper ya gitu. Kalau dari segi kenyamanan, kalau dari segi kenyamanan sih enak-enak aja. Dari mounting, downsize, velg ring 14, ban dikecili gitu, enak-enak aja. Cuman ya minusnya itu tadi, kalau untuk touring, kalau untuk harian jauh, apalagi ketemu lubang, jalan jelek, poldur, itu wajib pelan-pelan guys. Jadi kalian stay safe aja lah ya kalau berkendara ya, pelan-pelan aja. Apalagi udah downsize kayak gini, udah ceper kayak gini. Kenapa? Karena aku pribadi udah pernah sih ngantem batu ya di jalan sini, batu ya nggak gede-gede kali, itu kayak terbang rasanya. Untung masih bisa stabil. Coba kalau misalnya nggak stabil ya bakalan jatuh, kecelakaan tunggal gitu. Makanya downsize ini sebenarnya nggak direkomendasi kalau misalnya terlalu ekstrim. Kalaupun terlalu ekstrim ya wajib pelan-pelan gitu. Tuh tampilan dari sampingnya guys, cakep memang sebenarnya. Oh iya, kalau kalian nanya Bang, modif kayak gini habis berapa sih? Jadi intinya kalau modif itu nggak ada habisnya guys. Intinya gitu, mau kalian modif 1 juta 2 juta pun itu nampaknya pun cuman hanya kecil lah ya, pun itu pun dibagi orang pun nggak nampak sama sekali kalau kalian tuh modif 2 juta gitu. Jadi kalau untuk total modif ini ya kalian tahu sendirilah, dari yang kusebutkan tadi, dari kita ganti shock KTC Evo, kita downsize, kita mounting, kita ganti knalpot. Oh iya, knalpot belum ku review tadi ya. Harganya juga dari officialnya gitu. Knalpot, tadi mounting, downsize, baut-baut pemanis, visor, garnish. Yang paling mahal tuh ya di velgnya, karena sepaket sama ban gitu. Jadi ini motor udah 4 bulan, aku rasain enak ya. Aerox Alpha tuh rekomen lah. Kalau kalian bilang boros ya, tangkinya kecil 5,5, tapi tergantung pemakaian juga. Semakin kalian kencang-kencang, semakin kalian ngebut-ngebut bawa ini motor ya, semakin besar lah konsumsi bahan bakar yang dihabiskan. Dan juga ada pertanyaan lagi, Bang, kalau Aerox Alpha ini dalam kota lebih boros daripada misalnya mau harian atau touring gitu, keluar kota. Itu sebenarnya menurutku ya pribadi sebenarnya sama-sama aja sih.
sama-sama aja dari konsumsi bahan bakarnya. Cuman lebih deres atau lebih makan kali tuh waktu kita touring, karena kan kalau dalam kota kan nggak selalu ngebut-ngebut, ketemu lampu merah, ketemu macet. Beda dengan yang touring yang misalnya jalannya lintas gitu, kencang terus. Jadi ya lebih makan konsumsi bahan bakarnya waktu touring kalau menurutku ya, walaupun nggak jauh-jauh beda kali sih sebenarnya. Oh iya, AVG ku aku kasih tahu ya buat kalian yang penasaran, aku udah 4000 lebih, 4070 km. AVG nya 35,7. Jadi waktu pakai knalpot standar itu 36 ya, setelah diganti jadi 35,7. Jadi lebih deras lah knalpot, konsumsi bahan bakarnya keluar, karena kan udah ganti knalpot standar racing. Jadi lebih makan aja tuh, lebih deras aja, karena kan selalu kencang-kencang gitu. Oke lah guys, gitu aja lah dari video review dari motor ini ya, gitu, untuk konsep-konsep kalian. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya mengenai seputar Aerox Alpha ini, bagian modifikasinya atau apa atau lainnya gitu seputar Aerox Alpha, kalian tanya aja di kolom komentar ya guys. Oke guys, sekian dari vlog atau review kita hari ini. Thank you semuanya, jangan lupa subscribe and like, dan jangan lupa like ya guys. Thank you semuanya.